Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Ashkar Zahid Rabbani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional semester 3. NIM-aku 12410310346. Oke. Nah, jadi aku akan membahas mengenai teori postmodernisme. Oke. Kita akan mulai dari satu pertanyaan. Sebenarnya kalian itu pernah gak sih ngerasa bahwa apa yang kita sebut sebagai kebenaran dalam politik dunia itu sering banget itu berbeda-beda tergantung siapa nih yang bercerita. Bahwa satu peristiwa yang sama itu bisa digambarkan sangat heroik di satu negara, tetapi terlihat sebagai ancaman di negara lain. Nah, kalau iya, selamat. Kamu baru aja nyentuh inti dari teori postmodernisme dalam hubungan internasional. Sebuah teori ini nggak ngasih jawaban pasti, tapi justru mengajak kita untuk bertanya lebih banyak mengenai kebenaran di dunia ini. Mungkin pertama-tama aku akan membahas kenapa sih postmodernisme ini muncul. Jadi untuk kita paham nih, kenapa postmodernisme ini bisa muncul ke permukaan, kita perlu mundur sedikit nih ke tahun-tahun sebelumnya. Untuk memahami ini, jadi selama ratusan tahun dunia ini dikuasai oleh cara berpikir modernisme, yaitu orang-orang yang percaya bahwa dunia bisa dipahami secara objektif, bahwa fakta itu netral, bahwa ilmu pengetahuan mampu memberi kebenaran tunggal. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, muncul kegelisahan. Para pemikir mulai bertanya-tanya nih, apakah kebenaran itu benar-benar netral? Apakah pengetahuan itu gak terpengaruh sama kekuasaan, budaya, atau kepentingan tertentu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah postmodernisme lahir. Jadi ini lahir juga sebagai kritik tajam terhadap klaim-klaim kebenaran tersebut. Nah, jadi tokoh-tokoh besarnya itu ada Foucault, Derrida, dan Lyotard. Jadi itu mereka ini menegaskan bahwa apa yang kita sebut sebagai realitas itu sebenarnya dibentuk oleh narasi, bahasa, dan kekuasaan yang bekerja di baliknya gitu. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu asumsi utama bahwa dunia bukan sederhana yang kita kira. Dalam hubungan internasional, postmodernisme ini membawa beberapa pandangan yang penting banget. Yang pertama, realitas adalah konstruksi sosial. Nah, yang berarti dunia ini nggak berdiri sebagai fakta yang objektif, melainkan hasil interpretasi manusia. Yang kedua, bahasa dan wacana mempunyai kekuatan yang besar. Nah, jadi apa yang kita sebut sebagai teroris, negara agresor atau sekutu strategis, semua itu dibentuk oleh cerita yang terus-menerus diulang-ulang gitu. Jadi satu klaim tertentu itu bisa berdiri karena narasi atau cerita yang terus diulang-ulang gitu. Itu lama-lama bisa menjadi suatu klaim kebenaran di dunia gitu. Oke, yang ketiga itu kekuasaan ada di balik narasi. Nah, jadi nggak selalu berupa tank, senjata, ataupun ekonomi. Nah, kadang-kadang kekuasaan itu justru bersembunyi di balik siapa yang berhak mendefinisikan apa itu normal, benar, ataupun berbahaya. Dan yang terakhir, itu nggak ada kebenaran tunggal. Jadi akan selalu ada kepentingan, konteks, dan perspektif di balik setiap klaim kebenaran. Kita lanjut. Sebenarnya apa sih kontribusi nyatanya ada teori ini gitu. Meski disering dicap rumit atau abstrak, teori ini, postmodernisme, itu punya kontribusi yang sangat besar. Yang pertama, ia membuka analisis tentang identitas dan narasi. Misalnya, bagaimana sebuah negara bisa membangun citra sebagai penjaga demokrasi, sementara negara lain dilabeli sebagai ancaman. Oke, yang kedua, teori ini juga memperluas makna kekuasaan. Kekuasaannya itu bukan cuma soal militer, tapi di sini juga membahas
tentang siapa yang mengontrol cerita. Yang ketiga, teori ini ngebuat kita untuk lebih kritis. Jadi kita nggak langsung aja nih nerima klaim gitu aja. Kayak ini bener, ini salah, kayak gitu, tanpa mempertanyakan apa yang ada di baliknya, kayak gitu. Dan yang keempat dan terakhir, pendekatan ini itu sangat relevan untuk isu kontemporer seperti identitas, globalisasi, media sosial, disinformasi, sampai perang narasi digital. Kalau misalnya kita akan melihat contoh di dunia nyatanya ya, oke. Kita masuk. Jadi ketika negara-negara barat mengumumkan perang melawan teror, narasi itu membentuk siapa yang dianggap musuh dan siapa yang dianggap korban dan apa yang dibenarkan secara politik. Nah, media juga memainkan peran yang sangat besar. Jadi sebuah konflik itu dapat tampil sangat berbeda di media timur dan barat. Nah, ini menunjukkan bahwa realitas itu memang diproduksi lewat cerita, bukan hanya melalui fakta mentah-mentah. Oke. Jadi pada akhirnya postmodernisme ini bukan tentang memberikan jawaban pasti, tapi ia adalah cara berpikir, cara membaca dunia yang membuat kita lebih sadar bahwa realitas internasional itu tidak sesederhana yang terlihat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika dunia adalah kumpulan narasi, maka narasi siapa yang sedang kamu percayai? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.